السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر على كل حرف كتب ويكتب أول الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم افتح علينا فتح العارفين ونور بصائرنا بأنوار العرفان واليقين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الحمد لله رب العالمين. Segala puji dan syukur selalu kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan anugerah yang telah dianugerahkan kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Selanjutnya kita akan membahas Quran surah Al-Baqarah ayat 80 dan 81 insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadhtum 'indallahi 'ahdan falan yukhlifa Allahu 'ahdah am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Shadaqallahul 'azim. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Pada ayat ke-80 ini dimulai dengan huruf waw. Wa qalu, yang menandakan bahwasanya kalimat ini masih atau ayat ini masih terkait ayat sebelumnya. Nah, wa qalu, dan orang-orang Yahudi berkata, lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Tidak akan menyentuh akan kami oleh api neraka kecuali hanya sebentar saja, hanya beberapa hari. Mereka mengatakan lan tamassana an-nar, tidak menyentuh. Menurut ulama ahli bahasa, kalimat tamassana an-nar, lan tamassana an-nar diambil dari kata massa. Massa ya musuh, la tamassana an-nar. Nah, jadi di kamus itu ada dua, ada massa, ada lamisa. Jadi ada dua, ada massa, ada lamisa. Dan artinya kalau di kamus itu sama, menyentuh. Nah, cuma menurut ulama bahasa, ahli bahasa, kalau lamisa itu menjapainya tuh nih, bersentuhan kulit dan kulit. Nah, kita memingkut tangan kawan, itu menyentuh ngarannya. Kalau massa ini antara tersentuh dengan kada, mun bahasa kita tuh
menggutil aja. Ini sombongnya orang Yahudi. Jakanya ibarat ajarnya tidak akan membakar akan kami oleh api neraka. Ini kan masih layak lah. Ini jangankan membakar, menggutil aja kan nggak ada. Wah, sombongnya orang Yahudi. Lan tamassanan nar, kada menggutil akan kami oleh api neraka itu kecuali beberapa hari. Menggutil aja. Nah, sombong benar. Tidak akan menggutil atau menyentuh akan kami oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Nah, menurut ulama tafsir ada 3 sebab diturunkannya ayat ini. Yang pertama, ada di samping Madinah itu 150 km kurang lebih dari Madinah itu ada satu lokasi, satu daerah namanya Khaybar. Nah, di Khaybar itu adalah benteng pertahanan orang Yahudi, khususnya orang-orang Bani Nadir dari orang-orang Yahudi. Dan Khaybar ini merupakan benteng yang paling kuat pada saat itu. Bentengnya berlapis-lapis, sampai-sampai orang Romawi yang pada waktu itu merupakan negara yang paling disegani di dunia, kadakawa menembus benteng Khaybar ini. Karena benteng luar biasa kuat. Di dalam benteng itu ada benteng lagi, ada benteng lagi, ada benteng berlapis-lapis. Nah, ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin langsung penyerangan ke Khaybar ini. Tentunya kan di dalam Islam itu terjadinya perang, kada langsung perang, Bang. Yang pertama ajakan dulu kepada Islam lewat surat. Kadakawa lewat surat, utusan datang, utusan kada mempan juga, maka ada perundingan lagi. Perundingan kada mempan juga, hanya yang terakhir jalan perang. Cuma ada adab-adabnya di dalam perangnya. Yang pertama, kada membunuh wanita. Yang kedua, kada membunuh anak-anak. Bahkan dilarang untuk merusak tempat ibadah. Itu Islam. Tapi kalau ada sekarang golongan yang mengaku Islam, cuma yang ditujunya rumah ibadah, nah itu lain ajaran Islam. Itu mutlak lain ajaran Islam. Nah, itu adalah ajaran yang mengatasnamakan Islam. Nah, sekali lagi kita menolak, artinya kita sama-sama berkomitmen, kita berpegang teguh Islam itu bukan teroris. Nah, dan tidak ada di dalam ajaran Islam itu untuk menghancurkan rumah ibadah orang, kada ada sama sekali. Nah, ketika itu Rasulullah menyerang Khaybar, disuruhlah pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq sebagai panglima terdepan untuk menguasai Khaybar. Lantaran Khaybar ini benteng yang sangat kuat, pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq kada mampu, tak undur. Ganti lagi dengan Umar bin Ibnu Khattab. Umar Ibnu Khattab kada mampu, ganti Utsman bin Affan kada mampu juga. Terakhir adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah, ini yang sering kita dengar di dalam sejarah-sejarah, bagaimana Ali mencabut mencabut pintu yang begitu ganalnya, yang di dalam riwayat itu pintu itu amun kada bet-70 orang kada kau mangkat. Ini Sayyidina Ali sorangan aja mangkat, angkat cabut jadin diulah sidin jadi perisai. Nah, kayak apa kada hancur ini. 70 orang mengangkat benteng tuh sidin sorangan aja, saking kuatnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Cabut jadi akan perisai. Akhirnya Khaybar pun dapat ini kita singkat aja, kita kena ada babnya tersendiri. Akhirnya dapat dikuasai Khaybar itu. Nah, sudah ditundukkan, artinya sudah dikuasai oleh orang Muslim. Pada saat itu disuruh Rasulullah semua orang Yahudi itu berkumpul, karena itu perkampungan orang Yahudi. Setelah berkumpul,
Ditanya oleh Rasulullah, bolehlah aku bertakun, bolehlah aku bertanya, ujar Rasulullah. Ujar orang Yahudi, boleh, cuma jawab dengan jujur, kada boleh mengeramput. Karena pada saat itu kan posisi sudah jadi apa, sudah dalam tawanan sudah, maka kada boleh mengeramput. Inggih. Lalu ujar Rasulullah bertanya kepada salah satu orang Yahudi, siapa ngaran Abah Hikam? Ngaran Abah Hikam siapa? Ini ngeramput tiga ujar Rasulullah. Lain Abah Hikam ini. Bujurai dari mana pian tahu? Allah langsung yang beritahu. Ayo, masih sudah tertawan masih aja mengeramput. Ini orang Yahudi nih, sudah tertawan masih aja mengeramput. Lalu pada saat itu ada seseorang Yahudi yang menyuguhkan daging kambing kepada Rasulullah. Menyuguhkan daging kambing untuk apa? Untuk dimakan. Membaiki nih. Cuma di dalam daging itu sudah dibubuhinya racun. Ketika disuguhkan kepada Rasulullah, ini beracun kalau aja Rasulullah. Apa ujarnya? Inggi beracun. Kayak itu sembatnya. Mengaku ajanya. Cuma alasan orang Yahudi ini bermacam-macam. Kami sengaja aja maulah daging ini beracun supaya kami ini tahu pian ini nabi kah lain kah. Amun pian nabi berarti pian tahu ini beracun, amun pian kada nabi berarti kada tahu. Padahal alasan aja yang itu tahu sudah, ketahuan 2 kali sudah, padahal posisinya di tawanan ini mah ngeramputnya. Dan yang ketiga, ini sebab turun ayat ini, ujar Rasulullah, aku nak bertakun terakhir, siapakah penghuni neraka itu? Apa ujar orang Yahudi? Kami, ketangan kami, mengaku aja penghuni neraka. Tetapi ketika mereka mengatakan kami, mereka mengatakannya dengan congkak. Kami setumat jadi dalam neraka. Setelah kami keluar, engkau dan para sahabatmu yang akan mengganti kami di neraka. Ayo, ini orang Yahudi sombongnya luar biasa. Sudah tertawan kayak itu pulang. Kami setumat aja di neraka. Ketika kami keluar, Ikam dan para sahabat Ikamnya mengganti kami di dalam neraka. Akhirnya turunlah ayat ini. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Makanya dibuatnya dengan kalimat tamassan. Tamassa itu masai musuh tuh ya menggutil aja, sekedar menggutil sedikit aja. Itu apa? Asbabun nuzul yang pertama. Artinya mereka mengatakan tidak akan dimakan disentuh api neraka kecuali setumat. Nah, kena ada dibantah oleh Allah. Bantahannya di situ kena ada. Yang kedua, mereka mengatakan pada pada keterangan sebelumnya sudah disampaikan, mereka mengatakan bahwasanya umur dunia itu hanya 7.000 tahun. Setiap 1.000 tahun mereka hanya diazab satu hari. Berarti kalau inya 7.000 berarti hanya 7 hari. Dan itu pun karena dibakar hanya disentuh aja. Hanya disentuh. Orang Yahudi, padahal kada ada kayak itu di Taurat. Taurat segala seperti itu. Dan mereka berdusta lagi. Mereka mengatakan ketika Nabi Musa meninggalkan mereka untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari, mereka mengatakan mereka hanya menyembah anak atau sapi itu hanya selama 7 hari. Padahal di dalam riwayat itu mengatakan 40 hari semenjak kepergian Nabi Musa, 40 hari sampai Nabi Musa kembali, mereka menyembah yang namanya al-ijla. Ijla itu patung sapi. Ya.
ngaramput sudah banyak keramputnya, pokoknya hampir semua panderannya kadakawa dipercaya. Nah jadi beberapa sebab itu yang mendasari turunnya ayat ini. Nah itu orang Yahudi. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Mereka mengatakan tidak menyentuh akan kami oleh neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Nah, jadi sombong, sudah sombong mengeramput pulang. Jadi banyak ke apa nih pengeramputnya. Lalu lanjutan dari ayat ini, nah ini sanggahannya. Mereka mengatakan mereka tidak disentuh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Kemudian bantahan dari ini dari Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakan bagi mereka wahai Muhammad, katakan bagi orang-orang Yahudi, attakhadhtum 'indallahi ahda. Apakah kalian itu sudah mengikat janji dengan Allah Subhanahu wa taala, atau memang sudah adakah Allah taala menentukan, Allah taala menyatakan bahwa kalian ini memang kada disentuh api neraka kecuali hanya beberapa hari? Adakah sudah? Adakah sudah? Fala yukhlifallahu ahdah, maka sekali-kali Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Kalau memang ada, mana ayatnya, mana anunya, buktinya. Nah di sini ada ilmu, ujar para ulama, ujar para ahli tafsir, bahwasanya apabila kita bersama Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita didengki oleh orang, ketika kita difitnah oleh orang, maka pada saat itu Allah menyiapkan jawaban. Allah yang menyiapkan jawaban untuk menolak sangkaan orang itu. Nah ini jar ulama. Nah, jadi ayat ini mengatakan amun kita selalu bersama Allah Subhanahu wa taala, kayak apa aja orang mendengki kita, kayak apa aja orang memfitnah kita, maka semuanya itu akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kada usah kita nang menjawab, Allah yang akan menjawab. Qul attakhadhtum 'indallahi ahda fala yukhlifallahu ahda. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Atau itu semua hanya kalian katakan, nah, mengatasnamakan Allah saja, tapi dengan sesuatu yang kalian kada tahu sama sekali. Jadi buan Yahudi ini harat mengatasnamakan Allah. Kalau manusia itu kan mengatasnamakan atasan, itu biasa aja sudah. Ujar bos ulun kayak ini, padahal kada ada aja kayak itu. Ujar atasan ulun kayak ini, nah itu manusia aja. Ini Allah Taala. Ujar Allah kayak ini, padahal kada ada aja Allah Taala mengatakan kayak itu. Ini luar biasa waninya, wani mana mengatasnamakan Allah. Seakan-akan mereka yang mengatur Allah. Gitu kalau wa qalu lan tamassana naru, nah, kami kada disentuh api neraka kecuali beberapa hari saja. Seakan-akan mereka yang mengaturnya semua itu. Nah, padahal kada ada aja Allah mengatakan seperti itu. Bala, katakanlah wahai Muhammad, sekali-kali Allah tidak demikian, atau sekali-kali mereka tidak demikian. Sekali-kali tidaklah api neraka itu menyentuh mereka dengan beberapa hari saja. Itu keramput buhannya. Mangkasaba sayyi'atan, barang siapa yang melakukan keburukan, ay kufran, atau kekufuran. Nah, jadi ulama mengatakan keburukan, kejelekan, kejahatan yang dilakukan oleh orang Yahudi itu adalah
menyekutukan Allah. Karena kalau orang yang hanya berbuat dosa besar selain syirik, itu tidak akan kekal di dalam api neraka. Jadi diazab sesuai dengan kadar dosanya, kadar kesalahannya. Kalau sudah habis kadar kesalahannya, maka akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, itu kalau pelaku dosa-dosa besar selama inya kadang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kan dosa besar itu ada 70. Ada khusus kitabnya namanya Al-Kabair. Ada 70. Yang pertama, yang paling besar itu adalah dosa syirik kepada Allah. Dan dosa syirik ini kada bisa hilang, kada bisa terhapus hanya dengan sekedar tobat aja, kecuali inya kembali mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, kalau inya misalnya masih aja mengumpati satu agama selain Islam, cuma inya mengatakan aku tobat, aku minta ampun kepada Allah, selama inya kada memutus talinya dengan apa yang diyakininya selain Islam itu, maka tobatnya itu kada akan diterima. Kayak apa inya bertobat, biar siang malam inya bertobat, kada akan diterima. Nah, itu syirik. Termasuk diantaranya dosa-dosa besar sihir, hukukul walidain, durhaka, zolim kepada orang lain, membunuh. Nah, itu selain syirik yang 69 itu diampuni, kecuali syirik. Nah, jadi yang maksud di sini kesalahan orang-orang kafir, orang-orang Yahudi ini adalah kafir kufur, artinya syirik kepada Allah Subhanahu. Apa bukti syiriknya? Mereka mengatakan di dalam Al-Qur'an atau dijelaskan Allah. Waqalatil yahudu Waqalatil yahudu Uzair ibn Allah. Berkata orang Yahudi bahwasanya Uzair itu adalah anak Allah. Siapa Uzair itu? Karena ada nih ayatnya tersendiri ini pembahasannya, cuma kita jelaskan sedikit. Jadi Uzair ini adalah orang Yahudi yang hidup pada zaman Nabi Musa juga. Lalu Uzair ini dimatikan oleh Allah 100 tahun. 100 tahun dimatikan. Nah, habis 100 tahun dihidupkan lagi. Ketika inya datang, ketika inya bangun hidup kembali, orang-orang mengatakan, siapa ini? Aku Uzairnya. Lain, Uzair sudah mati, lawas bana sudah kada, aku ini dimatikan oleh Allah 100 tahun. Kemudian aku dihidupkan lagi. Nah, ketika inya dihidupkan, satu keistimewaan yang diberikan Allah kepada Uzair. Uzair ini apabila ada orang buta dijapainya ampih buta. Apabila ada orang bisu dijapainya ampih bisu. Apabila ada orang penyakit yang luar biasa kerasnya dijapainya aja ampih. Nah, dengan keistimewaannya lalu orang-orang Yahudi mengatakan ini anak Allah. Nah, syirik sudah. Mengatakan Uzair anak Allah, mengatakan Allah itu anak. Nah, itu Uzair. Akhirnya ada ceritanya tersendiri. Orang Yahudi ini jangankan mengeramput Nabi aja gini dibunuhnya. Wa yaqtulunal anbiya bighairil haqq. Mereka membunuh nabi-nabi mereka dengan tanpa kebenaran. Nabi Yahya itu jangankan berbuat salah, jangankan berbuat dosa, keinginan hendak berbuat dosa aja kada ada di hati. Ayo, Nabi Yahya. Mun kita masih ada di hati ini keinginan. Nah, bujur aja kita kada hendak, cuma hati lah. Bujur aja nih tangan menutup, cuma mata melihat. Nah, itu kita. Kalau Nabi Yahya itu jangankan hendak berbuat dosa, keinginan di hati aja kada ada Nabi Yahya. Dibunuhnya abahnya Nabi Yahya, dibunuh juga siapa? Nabi Zakaria. Dibunuhnya juga. Nabi Zakaria ini adalah nabi yang mengasuh Siti Maryam, ibunya daripada Nabi Isa. Nabi Isa ini hampir juga dibunuhnya, cuma lantaran dinaikkan oleh Allah ke langit kada jadinya membunuh. Jakanya masih jadi dunia, dibunuhnya. Jangankan mengeramput, ini membunuh Nabi aja wani ini orang Yahudi. Ya, merasa inya nang paling hebat di muka bumi ini. Padahal keroyokan aja waninya ya, kalau amun betunggalan bisa. Orang Yahudinya. Jadi mereka mangkasaba sayyi'atan, barang siapa yang melakukan
keburukan ay kufran wa ahatat bihi khati'atuhu, dan meliputi dengannya oleh kesalahannya, bi anna mata alal kufri, dengan bahwasanya inya mati dalam keadaan kafir, kada sempat bertobat, kada sempat kembali kepada Islam. Apa yang terjadi? Faulaika ashabun nar, maka mereka adalah penghuni neraka, hum fiha khalidun, yang mereka itu kekal di dalam api neraka. Cuma ada bedanya tadilah, kalau orang yang kafir, orang yang menyekutukan Allah, itu kekal di dalam api neraka. La yamutu fiha wala yahya, tidak mati tidak hidup. Jadi di neraka itu full aja siksaan. Kalau penggena izin lawan malaikat tuh lah, nak merokok satu mat, ada lagi di situ ketakupan lu bang. Bahkan di dalam ayat lain kan dijelaskan, jangankan apa itu kan wadah guring aja, alasnya api neraka, selimutnya api neraka, bahkan angin yang berhembus pun adalah angin yang dihasilkan dari api neraka. Full ketakupan loh, nggak ada nang masalah istirahat atau apa, ada lagi, apalagi nama ngopi-ngopi ada, habis semua di ketakupan loh bang dari malaikat, dan kekal di dalam itu. Kita kadang membayangkan kayak apa api neraka. Api neraka itu kan adalah api yang dihidupkan selama 1000 tahun, sampai warnanya menjadi merah. Habis menjadi merah, dipanaskan lagi 1000 tahun sampai menjadi putih. Panaskan lagi 1000 tahun sampai menjadi hitam pekat. Bahkan kan sekecil biji zarah pun apabila dijatuhkan ke bumi, habis kalau hangit, itu luar biasa panasnya. Kita kadang membayangkan nang itu nang menyentuh awak kita, yang membakar kita. Jadi naudzubillah, naudzubillah, mudah-mudahan kita dilindungi dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi orang-orang yang kafir itu kekal di dalam api neraka. Nah, beda dengan orang yang membuat dosa-dosa besar selain syirik. Orang durhaka kepada kuitan, mati kada sempat bertaubat, maka menurut hadis itu akan diazab di dalam api neraka. Cuma azabnya itu sekedar berapa kadarnya durhaka kepada kuitannya. Kalau kadarnya habis, maka dia akan ditarik ke dalam ke dalam surga. Jadi mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang sebelum meninggal tuh kawa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mentobat itu jangan kena-kena aja gini, esok kakak aja masih iya mau esok hidup. Ini mulai ada pengumuman di masjid, antara dua aja pengumuman di masjid tuh. Amun kada orang meninggal, PDAM kada jalan. Ya, ada juga pengumumannya di masjid biasanya. Jadi itu pelaku dosa-dosa besar itu tidak akan kekal di dalam akhirat. Dan ini dari Imam Nawawi adalah menurut pendapat kebanyakan daripada sahabat dan tabi'in dan ahlus sunnah wal jamaah. Dan ada yang membaca wa ahatat khati'atuhu itu dibaca dengan jamak. Ada yang membaca wa ahatat khati'atuhu, ada yang membaca itu. Ada yang membaca, kalau ini kan wa ahatat bi khati'atuhu pendek aja anunya. Nah, kalau ini paknya khati'atuhu bil jam'i. Wal muradu bil khati'at anwa'ul kufril al mutajaddidati fi kulli waqtin. Yang dimaksud dengan hatat khati'atuhu itu adalah macam-macam orang kafir yang selalu ada pada tiap zaman. Nah, jadi orang-orang yang kafir, orang yang kufur, orang-orang yang syirik itu dengan berbagai macam cara itu selalu ada di semua zaman. Sekarang kita wahini orang kada lagi memerangi kita dengan senjata kada, tetapi ujar para ulama al-ghazlatu wal fikra,
Orang memerangi kita dengan perang urat syaraf. Kita berusaha dijauhkan orang dari Rasulullah, kita diusahakan orang jauh dari Al-Quran. Makanya diproduksilah acara-acara yang menampilkan idola-idola baru, idol macam-macam. Bahkan kan tuh ada ulun melihat di YouTube itu satu eksperimen yang dilakukan oleh orang Islam. Kekanakan yang ada di jalan itu ditampilkan foto artis. Ini siapa? Ini baik artis dalam negeri ataupun luar negeri. Ini siapa namanya? Ini siapa namanya? Ini. Bininya siapa? Ini. Ketika ditanya mama Rasulullah siapa? Kada tahu. Abahnya Rasulullah siapa? Kada tahu. Nabi yang wajib, Nabi dan Rasul yang wajib diketahui berapa? Kada tahu. Ayo, penggeseran itu bagaimana? Jadi upaya orang menjauhkan kita dengan Islam, upaya orang menjauhkan kita dengan Rasulullah itu nampak benar ini. Jadi kebanyakan kita ini mengidolakan itu bukan Rasulullah lagi, tapi orang-orang yang memang jauh dari tuntunan Islam, baik cara berpakaiannya, tutur katanya, apalagi cara kehidupannya dan yang lainnya sangat sedikit. Yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi mudah-mudahan kita dan keturunan kita, anak-anak kita, bini kita, keluarga kita, semuanya dilindungi, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Selagi akan datang surah Al-Baqarah ayat 82 dan seterusnya. Wallahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك علم النبيين حفظ المرسلين علم ملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل فودعاء لا يستجاب له برحمتك يا من رحم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.